Baik teman-teman, jadi kali ini saya akan menceritakan part 2 alur film dari Parasit atau dalam bahasa Jepangnya disebut Kiseiju. Oke, bagi kalian yang belum menonton part 1-nya, kalian harus menontonnya. Karena part 2 berhubungan dengan film part 1, linknya sudah ada di deskripsi bawah. Film diawali dengan menampilkan flashback dari film pertama yang terlihat bahwa parasit terobsesi untuk hidup berdampingan dengan manusia, bahkan berniat untuk menguasai dunia. Namun, menurut manusia, parasit adalah sebuah ancaman karena parasit dapat menguasai tubuh manusia bahkan memakannya. Berbeda dengan Shinichi dan Migi, mereka dapat hidup berdampingan layaknya seperti saudara. Mereka saling menjaga satu sama lain. Dengan Shinichi yang sudah mulai kehilangan sifat manusianya dikarenakan suatu kejadian yang menimpanya di film part 1. Kemudian, scene berpindah di kantor polisi yang sedang menangkap psikopat yang bernama Uragami. Meskipun Uragami psikopat sadis, dia memiliki kemampuan yang dapat membedakan mana manusia dan mana parasit, dengan memahami tingkah laku yang dicurigai sebagai parasit. Bisa kita lihat, Uragami mengamati beberapa yang dia curigai sebagai parasit. Salah satunya adalah Shinichi Izumi. Namun, Uragami melihat tingkah laku Shinichi seperti manusia. Mungkin itu karena sifat alami Migi sudah menyerupai sifat manusia. Tetapi Uragami mengetahui bahwa ada sesuatu di dalam tubuh Shinichi. Adegan berpindah di mana terlihat Shinichi sudah keluar dari ruangan itu. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba Migi mendeteksi ada parasit dalam radius 700 meter. Dan benar saja, ada parasit yang sedang makan manusia. Tanpa basa-basi, Shinichi langsung membunuh parasit itu. Setelah kejadian tersebut, tanpa disadari ada seseorang yang sedang memata-matai Shinichi dan Migi. Dan ternyata, orang tersebut adalah orang yang memfoto Shinichi di akhir film pertama. Kemudian, adegan berpindah di rumah Shinichi yang sedang memasak sup bersama Migi. Sementara memasak, Migi memberitahu bahwa di kantor wali kota sudah terdapat banyak parasit yang menyamar. Dan ternyata apa yang dikatakan Migi benar. Di sana terdapat banyak sekali parasit yang dipimpin langsung oleh wali kota. Wali kota tersebut bernama Takeshi Hirukawa. Hirukawa memberitahu Ryoko bahwa spesies parasit sudah mulai dibasmi oleh Shinichi dan menganggap Shinichi adalah sebagai ancaman. Namun Ryoko menyarankan untuk membiarkan hal tersebut dengan alasan penelitian yang dilakukannya. Di scene ini ternyata bayi yang di dalam kandungan Ryoko sudah lahir. Kemudian di suatu tempat, Yakuza dibantai habis oleh salah satu parasit yang bernama Goto. Goto ini memiliki 5 parasit dalam tubuhnya. Karena itulah dengan mudahnya dia membantai Yakuza. Kemudian, scene berpindah kepada seorang wartawan yang bernama Kuramori yang tadi memata-matai Shinichi di awal film. Ternyata, wartawan tersebut adalah suruhan Tamiya Ryoko. Ryoko ingin meneliti dan menggali tentang kehidupan Shinichi dan Migi. Namun, wartawan itu ingin mengirim foto-foto itu ke publik agar orang-orang tahu yang sebenarnya. Scene berpindah di rumah Kuramori yang lagi memeluk anaknya. Keesokannya, wartawan itu kembali mengikuti Shinichi dan ternyata Shinichi sudah menyadarinya. Dia pun berencana untuk menjebak wartawan itu. Setelah ketahuan, wartawan itu hendak dibunuh oleh Migi, namun dilarang oleh Shinichi. Kuramori pun mengakui bahwa dia suruhan dari Tamiya Ryoko yang untuk memata-matai Shinichi. Di sini Shinichi memberitahu Kuramori bahwa Tamiya Ryoko adalah parasit. Namun, Kuramori tidak percaya dengan hal tersebut. Shinichi pun bertemu Tamiya untuk membuktikan kepada Kuramori bahwa dia adalah parasit. Dengan cara merekam semua percakapan antara Shinichi dan Tamiya Ryoko. Barulah wartawan itu percaya. Merasa kesal dengan hal tersebut, wartawan itu tidak tinggal diam dan mewawancarai wali kota di kantornya. Wali kota yang merasa bahwa wartawan itu adalah sebuah ancaman, dia berniat untuk membunuh wartawan itu. Namun yang dia bunuh bukanlah wartawan tersebut, melainkan adalah anaknya. Wartawan itu pun murka terhadap para parasit.
Kemudian, sore menjelang malam, Migi mendeteksi 5 parasit yang mengikutinya. Merasa tidak dapat menandingi parasit itu, Shinichi pun berlari dan bersembunyi. Namun percuma saja, karena parasit itu dapat mendeteksi keberadaan Migi. Dan ternyata parasit itu adalah Goto. Mereka terheran-heran bagaimana bisa 5 parasit sekaligus berada dalam satu tubuh manusia. Dan parasit itu sangat kuat. Karena Shinichi tidak dapat bersembunyi lagi, dia pun terpaksa harus bertarung. Dan pada akhirnya, dia dapat mengalahkan Goto. Ketika ingin memastikan kematian parasit Goto, tiba-tiba ada beberapa orang yang ingin lewat ke sana. Tanpa pikir panjang lagi, Shinichi pun meninggalkan Goto di sana, dan Goto pun dapat bangkit kembali. Berbeda dengan parasit lainnya, seperti Tamiya yang mengalami dilema. Tamiya ingin mencoba hidup layaknya seperti manusia normal pada umumnya, dan dia ingin membesarkan anak yang dia lahirkan dari tubuh yang ia kuasai. Berawal dari wajah yang dingin dan tidak bisa tersenyum, namun perlahan-lahan dia dapat tersenyum dan tertawa yang dia dapatkan dari anaknya. Perlahan-lahan parasit ini mulai menyerupai sifat manusia. Shin kemudian berpindah di pasukan kepolisian. Perlahan-lahan keberadaan parasit dapat dilacak oleh pihak kepolisian berkat bantuan Kuramori. Wartawan yang murka tadi kembali ke Tamiya, ia merasa ada yang mengawasi dirinya. Tamiya pun pergi sebentar meninggalkan anaknya. Tamiya hendak dibunuh oleh kelompok parasitnya yang diperintahkan langsung oleh Hirukawa. Tamiya pun berhasil membunuh mereka semua. Kemudian saat kembali ke apartemen, anak Ryuko sudah tidak ada di sana karena Kuramori sudah menculiknya. Wartawan itu tidak terima atas kematian anaknya. Dia mengira bahwa anaknya terbunuh karena ulah Tamiya. Lantas, dia pun hendak membunuh anaknya Tamiya di kebun binatang. Mengetahui hal tersebut, Tamiya menghubungi Shinichi dan ingin menunjukkan sesuatu kepada Shinichi. Kemudian Shin pun berpindah di kantor wali kota di mana pasukan polisi sudah mengepung kantor tersebut untuk siap membasmi para parasit yang ada di sana. Kemudian para polisi membantai para parasit itu dengan heat detector dan juga berkat bantuan Uragami si psikopat tadi. Kemudian pasukan polisi menyisakan satu orang yang dicurigai sebagai parasit, yaitu wali kota. Sebelum dibunuh, Hirukawa sempat berpidato dan mengatakan bahwa kapan saja manusia dapat berperilaku seperti parasit. Sang kapten pasukan polisi langsung menembak wali kota dan ternyata wali kota tersebut bukanlah parasit, melainkan manusia biasa. Kemudian, sosok parasit terkuat pun datang, yaitu Goto, dan siap membantai pasukan polisi. Kemudian, Shin kembali ke kebun binatang dengan wartawan yang ingin membunuh bayi Tamiya, Ryuko tadi. Ryuko yang datang menjelaskan bahwa kematian anak Kuramori atau wartawan itu bukanlah ulah Tamiya Ryuko. Tetapi Kuramori tidak peduli, dia hanya ingin Tamiya merasakan hal yang sama. Bagaimana rasanya kehilangan anak yang dia sayangi. Kemudian, Shinichi datang untuk membujuk Kuramori dan mengatakan bahwa bayi itu adalah manusia. Jika dia membunuh bayi itu, berarti dia sama saja seperti parasit. Polisi pun sudah banyak berdatangan, namun Kuramori tidak menghiraukannya, dan Kuramori mengatakan bahwa tidak mungkin parasit melindungi manusia. Dengan mendengar perkataan Kuramori tanpa pikir panjang, Tamiya langsung melumpuhkan Kuramori dan menyelamatkan anaknya. Kemudian, karena Tamiya mengetahui ini akhir dari hidupnya, dia pun menitipkan anaknya kepada Shinichi. Kemudian, Tamiya mengatakan kepada Shinichi bahwa Shinichi dan Migi telah membuktikan bahwa manusia dan parasit dapat hidup berdampingan. Dan Tamiya perlahan mendekati Shinichi, namun saat mendekat, Tamiya langsung ditembak oleh para petugas polisi. Karena para polisi mengkhawatirkan kalau Ryuko akan menyerang. Tamiya menitipkan anaknya kepada Shinichi dan Tamiya pun tewas. Dengan melihat Tamiya yang berusaha membesarkan anaknya dan saat mau mati pun dia berusaha melindungi anaknya agar tidak terkena peluru dari pasukan polisi. Shinichi pun teringat kepada ibunya yang sangat menyayanginya. Di situ terlihat bahwa Shinichi telah mendapatkan air matanya kembali. Kemudian Shin kembali ke gedung wali kota. Ternyata pasukan polisi sudah habis dibantai oleh Goto. Dengan Goto yang membawa kepala komandan pasukan polisi tadi. Pemimpin polisi mencoba membunuh Goto dengan menembaknya.
namun malah justru dia yang terbunuh. Karena Goto saking kuatnya, dia pun dibiarkan lewat begitu saja. Kemudian, Shinichi dan Migi dikejar oleh Goto, dan mereka berdua merencanakan sesuatu dengan mengalihkan perhatian Goto ke Shinichi. Saat perhatian Goto teralih kepada Shinichi, Migi langsung menebas kepala Goto. Namun karena Goto memiliki 5 parasit, jadi tidak segampang itu membunuhnya. Akhirnya mereka berdua pun terpojok, dan Migi memerintahkan Shinichi untuk kabur dikarenakan Migi tidak ingin Shinichi ikut terbunuh. Dan Migi menggunakan sisa kekuatannya untuk menahan Goto. Sampai akhirnya Migi terbunuh. Shinichi yang merasa kehilangan Migi bersembunyi di suatu tempat yang ditemani Satomi, yaitu teman di dekatnya. Dan Satomi pun memberi motivasi dan semangat. Keesokan harinya, Shinichi teringat bahwa sel Migi sudah menyatu dengan darahnya Shinichi. Dengan hal itu, Goto dapat melacak keberadaan Shinichi. Lantas, Shinichi dikejar oleh Goto. Shinichi akhirnya melarikan diri ke tempat gedung pembakaran sampah. Dan kemudian Shinichi bertarung dengan Goto habis-habisan. Saat sedang bertarung, Shinichi memiliki kesempatan untuk melumpuhkan Goto dengan menusuk Goto menggunakan besi yang ada di dekatnya. Ketika hendak dibunuh oleh Goto, tiba-tiba Migi tumbuh lagi di tangan kanan Shinichi, dan Migi mengatakan bahwa besi tadi adalah besi kimia beracun yang menyebabkan parasit Goto memberontak dan ingin menguasai tubuh Goto. Migi mengambil kesempatan dan mengeluarkan parasit lainnya dari tubuh Goto. Karena merasa bahwa sisa tubuh Goto dapat pulih kembali, Shinichi pun membuang sisa tubuh Goto ke pembakaran sampah. Kemudian, Shin berpindah ke rumah Shinichi. Di sini terlihat perpisahan antara Shinichi dan Migi. Migi pun mengatakan bahwa semenjak ingin menjadi tangan kanan, Shinichi pun selalu mendapat masalah. Dan sudah sepantasnya, parasit harus bernasib sama seperti Tamiya dan Goto. Akhirnya, Migi pun menghilang. Keesokan harinya, Shinichi menjalani hidupnya seperti manusia normal bersama Satomi yang akan menjenguk anaknya Tamiya Ryuko yang dia titipkan di penitipan anak. Kemudian mereka membeli minum. Namun saat membeli minum, Satomi diculik oleh Uragami, si psikopat sadis itu. Satomi dibawa di atap gedung. Uragami menanyakan kepada Shinichi, "Apakah kau benar-benar manusia?" Shinichi menjawab bahwa dia adalah monster. Shinichi langsung menolong Satomi. Saat berusaha menolong Satomi, Shinichi bertemu dengan Migi di alam bawah sadarnya. Dan ternyata Migi membantu Shinichi untuk meraih tangan Satomi. Satomi pun selamat dan film berakhir. Oke teman-teman, itulah alur dari cerita film Kiseiju no Seikakuritsu. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan dengan video baru kami.